Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Setelah ada penangkapan Pak Bambang Trimulyono, hari ini Pak Amin Rais menyindir Pak Jokowi. Amin Rais minta Jokowi hadir dalam persidangan ijazah palsu. Berani nggak? Ini tantangan luar biasa sekali ya dari Pak Amin Rais setelah menunjukkan ijazah asli Amin Rais mulai dari SD, SMP, SMA dan bahkan menjadi S2 dan S3-nya. Ini menunjukkan bahwa ini asli. Kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ini asli, 10 menit selesai, bilangnya begitu. Dan bahkan di Twitter seperti ini. Ini di Twitter yang lagi ramai dan bahkan menjadi trending topik. Dukungan penuh pemerintah dalam pengamanan. Orang NU kalau nggak ada Amin Rais nggak akan pernah bisa jadi presiden. Dari Helmi Felis. Terus kemudian kata-kata Pak Amin Rais cuma butuh waktu 10 menit untuk menjawab keraguan masyarakat. Tapi lihat sudah hampir 10 tahun kontroversi belum terjawab. Anehnya banyak dijawab oleh buzzer cebong yang makin mengaburkan fakta dan memancing kontroversi masalah baru. Ini orang yang ngaku sering kehilangan kesadaran, ngaku mualaf, gaya banget mau nasehatin Amin Rais. SMA-mu di mana Fer? Ke Ferdinand ya, Helmi Felis. Kenapa setiap kali Fuad Bawazir muncul, Amin Rais ada di sekitar Kuar-Kuar ini? Tunjukkan ijazah asli sebagai bukti, kasus akan selesai 10 menit. Masalahnya ada nggak? Hashtag tegakkan keadilan. Banyak sekali yang menghashtag Pak Amin Rais ya. Yang saya bacakan ini adalah pro dan kontra terhadap ijazah Pak Jokowi. Masalah bangsa versi Amin Rais, permasalahan negara yang serius, ijazah presiden. Dukung keluarga Gus Dur dan Muslimat NU sudah di tangan Amin Rais. Siapa lagi yang bisa bendung gelombang di Jatim? Sedangkan Jawa Tengah sudah bergerak menembus kandang Kebo Merah. Mengulik maksud baik Pak Amin Rais kepada Presiden Jokowi. Para netizen buzzer yang nyinyirin Pak Amin perlu baca banget tweet ini. Banyak sekali yang men-tweet Pak Anies ya. Dulu presiden dipilih MPR, PDIP menang pemilu, artinya kuat di MPR. Tapi Amin Rais nggak mau Megawati jadi presiden. Jadi di MPR dengan alasan seksis, perempuan bukan imam, minta partai lain yang banyak anggota MPR milih pres laki-laki, terpilihlah Gus Dur. Amin Rais main di Naga Liga bareng Koh. Pamir ijazah S3 luar negeri, Amin Rais habis-habisan dikatain ex anak buah AHY. Dia pikir dia hebat. Hei Pak Tua, sudahlah ingat mati. Jadi banyak yang kontradiktif ya terhadap perbincangan apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais begitu kan. Jadi Pak Amin Rais hanya mengatakan tunjukkan ijazah Jokowi 10 menit masyarakat akan percaya begitu kan, tunjukkan yang asli begitu. Selama ini yang ditunjukkan bukan yang beredar kan fotokopiannya itu kan ya, dan bahkan walaupun dibantah dari UGM, maka kemudian banyak yang masih belum percaya begitu kan, karena memang diminta di pengadilan datang begitu, dan bahkan seperti ini beritanya. Ini beritanya, Amin Rais minta Jokowi hadir dalam persidangan ijazah palsu. Berani enggak? Dikutip dari demokrasi.id, mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Amin Rais turut memberikan pendapatnya tentang polemik ijazah palsu Jokowi yang belakangan ini terus terjadi sorotan publik. Amin Rais menyarankan agar Pak Jokowi hadir secara langsung di persidangan ijazah palsu mendatang jika ingin membantah tuduhan yang dilontarkan oleh Bambang Trimulyono. Nah, menurut saya, cara yang amat sangat simpel dan dalam tempo yang singkat, jadi Pak Jokowi tidak usah terlalu tahan harga diri sebagai presiden. Jadilah rakyat biasa, datangi nanti 18 Oktober ke PN Jakarta Pusat, kemudian bawa ijazah SD, SMP, SMA-nya untuk mematahkan gugatan Bambang Tri, ujar Amin Rais. Amin Rais mengaku mendengar berita soal dugaan Jokowi menggunakan ijazah palsu dari saluran YouTube bernama Gus Nur Sugi. Awalnya Amin Rais berpendapat bahwa masalah ijazah Jokowi
Ini tidak masuk akal. Lebih lanjut, mantan ketua MPR ini menilai tidak mungkin seorang kepala negara melakukan perbuatan pemalsuan ijazah seperti apa yang disampaikan penggugat Bambang Trimulyono. Bahkan oleh karena itu Amin Rais berharap Jokowi akan menghadiri persidangannya kelak untuk memenangkan kasus ijazah palsu tersebut. Sebagai informasi, persidangan ijazah palsu di antara Presiden Jokowi dan pihak penggugat Bambang Trimulyono akan digelar pada 18 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta. Pihak tergugat dalam kasus ijazah palsu adalah Presiden Jokowi, Ketua MPR RI, dan Menteri Pendidikan. Sementara itu menggugat dalam kasus ijazah palsu yaitu Bambang Trimulyono yang akan didampingi oleh kuasa hukum Ahmad Hozinuddin. Nah, dalam perbincangan ini apa yang disampaikan Amin Rais ada benarnya juga begitu kan. Kalau memang ijazahnya Pak Jokowi palsu, tunjukkan yang asli begitu kan. Selesai, masyarakat kan percaya begitu. Selama ini belum ada yang menunjukkan, terus kemudian dicari temannya Pak Jokowi seangkatan, ada yang berspekulasi ini sehingga menjadi bola liar di masyarakat begitu. Artinya biar tidak menjadi kontroversial, bisa mematahkan apa yang diteliti bukunya Pak Bambang Trimulyono ini, tunjukkan aja yang asli. Kita menunjukkan yang asli itu mungkin lebih rasional begitu kan. Bahkan bisa dijerat hukum Pak Bambang Trimulyono ini kan ya. Berarti tidak ilmiah karangannya begitu. Dalam artian ya kalau tidak ilmiah berarti tidak sesuai dengan dengan kenyataan yang ada di lapangan begitu, walaupun ada bantahan dari UGM. Dan bahkan di persidangan perdana gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi itu digelar 18 Oktober, sedangkan H-2 Pak Bambang Trimulyono sudah ditangkap ujaran kebencian. Yang pertama, yang kedua adalah penistaan agama. Nah, inilah yang mana penistaan agama dan ujaran kebencian ini menjadi spekulasi di masyarakat begitu. Sebelum ada perkara gugatan ijazah Jokowi tanggal 18 Oktober, Pak Bambang sudah dimasukkan penjara begitu kan. Di Jakarta, sidang perdana gugatan yang diajukan Bambang Trimulyono kepada Presiden Jokowi atau Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu akan digelar 18 Oktober mendatang. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dilansir SEPPN Jakarta Pusat pada hari Jumat. Sidang akan digelar di ruang Ali Said. Sidang rencana dimulai pukul 9. Diketahui sebelumnya bahwa gugatan yang dilayangkan Pak Bambang Tri itu terkait dengan tudingan ijazah palsu yang digunakan saat mendaftar pemilihan presiden 2019-2024. Ini sudah lama, 10 tahun sebenarnya menjadi spekulasi ya di masyarakat. Dalam gugatan ini Bambang menggandeng Ahmad Hozinuddin sebagai penasihat hukum. Adapun para tergugatnya adalah tergugat Presiden Jokowi, tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum KPU dan MPR dan Menteri Pendidikan. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menanggapi hal itu, tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresiden KSP Adi Irfan Pulungan mengaku belum membaca detail mengenai detail-detail yang diajukan. Namun dia menegaskan proses administrasi yang sudah berlangsung tentunya sudah melalui beragam klarifikasi dan verifikasi yang tidak sembarangan. Dan bahkan Pak Trimulyono jadi tersangka penista agama ini. Terbaru, tim Direktorat Siber Bareskrim Polri menangkap Bambang Trimulyono, pria yang menggugat Presiden Jokowi mengenai dengan ijazah palsu. Bambang ditangkap berkaitan dengan laporan polisi mengenai dugaan kasus penistaan agama, bukan terkait gugatan soalan ijazah. Benar, nanti akan dilakukan konferensi pers. Kemudian Polri menetapkan Bambang Trimulyono sebagai tersangka penistaan agama serta ujaran kebencian. Tersangka pertama adalah SNR, kedua adalah BTM, kata Kabag Humas Polri Mabes Nur Azizah. 1 tersangka lainnya adalah Sugi Nur Raharja. Adapun Bambang tersebut menyebarkan ujaran kebencian di lewat YouTube Gus Nur 13. Bahkan ya, kalau ujaran kebencian perlu ditelusuri apakah memang ada tindak ujaran kebencian atau penistaan agama begitu kan. Karena memang yang muncul di masyarakat itu adalah penistaan agama. Ini Amin Rais sarankan Jokowi gentle, tunjukkan ijazah asli ke PN Jakpus. Bahkan Amin Rais juga memberikan statement kepada Pak Jokowi begitu. Tunjukkan yang asli Pak, tunjukkan yang asli, kira-kira seperti itu. Biar tidak menjadi masyarakat dan bola liar begitu kan. Dan bahkan Presiden Joko Widodo disarankan tokoh reformasi Amin Rais
untuk bersikap gentle dalam menghadapi laporan dengan ijazah palsu dilayangkan Bambang Trimulyono dan bahkan ke pengadilan PN. Hal tersebut disampaikan Amin Rais melalui sebuah video berdurasi 6:30 menit di kanal YouTube pada hari Kamis lalu. Pendiri Partai Umat dikhawatir persoalan dugaan ijazah palsu Jokowi nantinya semakin menimbulkan kegaduhan. Maka dari itu Amin Rais menyarankan Jokowi untuk mengambil cara sederhana untuk meredam persoalan ijazah palsu yang mengemuka sejak pekan lalu. Dalam video tersebut Amin Rais bahkan mencontohkan cara dia sarankan tersebut agar Jokowi bisa melakukan hal yang sama. Dan tidak hanya itu, bahkan kalau saya membaca saya menggunakan membuat konten-konten tentang ijazah Pak Jokowi ini. Ada spekulasi baru bahwa kalau kita menganalisa ini, apakah benar ijazah Pak Jokowi palsu begitu? Kalau memang dia palsu, tetapi di Universitas Gadjah Mada itu memberikan pernyataan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli begitu. Nah, mana yang dipertentangkan? Ada yang mengatakan waktu SMA, waktu SMP-nya, terus kemudian setelah masuk ke UGM. Ada spekulasi baru, jangan-jangan Pak Jokowi masuk ke Gadjah Mada tidak lulus. Ada bilang seperti itu netizen ya. Mohon maaf netizen. Terus kemudian ada spekulasi lagi bahwa bantahan bukan ijazah yang diperkarakan begitu kan, tetapi dari masuknya tanggal dan tahun. Tetapi kalau menurut saya bisa jadi masuk ke SMP, SMA dan perguruan tinggi kadang tidak sesuai tanggal-tanggal masuknya itu, dalam artian kadang tidak sesuai dengan apa yang data yang dimiliki begitu. Kalau dulu itu mungkin sistem komputer yang masih jadul ya, atau data-data dokumen tidak seperti yang sekarang mungkin bisa jadi seperti itu. Ada yang memang tinggal ijazah aslinya tidak ada tapi fotokopiannya ada. Orang-orang dulu pasti ada seperti itu begitu. Saya bukan membela Pak Jokowi, membela siapa-siapa, tetapi kami menganalisa kebanyakan hal seperti itu dokumen-dokumennya begitu. Apalagi di desa begitu, namanya sering salah begitu kan. Jadi mungkin apa yang disampaikan Rektor UGM bisa datang lagi di persidangan 18 Oktober itu sebagai bentuk bahwa mahasiswa Gadjah Mada atau mahasiswa UGM itu benar-benar asli ijazahnya begitu kan, tidak sembarangan begitu. Dan bahkan Rektor UGM ijazah Presiden Joko Widodo asli. Yogyakarta, Rektor Universitas Gadjah Mada Profesor Ova Emilia menegaskan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Presiden Jokowi, kata Ova, tercatat sebagai alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Menurut Ova, klarifikasi ini sampai sebagai bentuk tanggung jawab UGM sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi kepada para alumninya. Tapi sementara itu, terkait format penulisan ijazah Jokowi yang dinilai berbeda dengan ijazah alumnus UGM lainnya, Ova menjelaskan bahwa kala itu memang belum ada penyeragaman format dan masih menggunakan tulisan halus. Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sinarto juga menginformasi bahwa ijazah Joko Widodo telah sesuai dengan format ijazah dari Fakultas Kehutanan UGM pada waktu itu. Dan bahkan dalam surat gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara 592 itu sudah digugat di PN Jakarta Pusat menyatakan Jokowi telah melakukan PMH berupa membuat keterangan yang tidak benar dan memberikan dokumen palsu berupa ijazah, dan ini masih dilakukan ya. Tetapi tunggu tanggal 18 Oktober apakah benar-benar disidangkan atau tidak begitu kan. Dan bahkan tidak hanya itu, Dr. Tifa juga mengatakan ini. Dr. Tifa tantang Rektor UGM datang di persidangan dugaan ijazah palsu Jokowi. Ini banyak yang nantang begitu ya. Kalau hadir dari UGM hadir, ijazah palsu juga hadir, semuanya akan malu sendiri kalau dibuktikan itu begitu. Tapi kalau tidak terbukti ya mungkin bisa dijelaskan, jangan-jangan. Nama Dr. Tifa banyak menjadi perbincangan karena begitu vokal membahas isu ijazah Presiden Jokowi. Meski sebagainya, penggugat perihal dugaan ijazah palsu Jokowi sosok bernama Tifauziah Tayazuma itu kerap menambahkan sejumlah opini seperti membandingkan foto wisuda sampai skripsi Jokowi.
UGM selaku alma mater Jokowi sendiri sudah dibuka suara dan mengklarifikasi seluruh isu tersebut. Bahkan Profesor Ova Amila menegaskan keaslian ijazah Jokowi sebagai lulusan S1. Ini Jokowi, foto lama ya, ini foto lama ya. Nah, ini foto lama. Foto lama wisuda Jokowi, dan ini babak baru kasus meme stupa Jokowi. Namun klarifikasi Ova tampaknya belum bisa sepenuhnya diterima oleh Dr. Tifa, sebab dilihat dari surah.com di akun Twitternya, wanita yang mengaku profesi sebagai nutrisionis dan epidemiolog itu malah melempar tangan balik kepada Ova. Tampak Dr. Tifa mengunggah tautan berita salah satu media daring yang mengklarifikasi isu ijazah palsu Jokowi, menambahkan cuitan opini sebagai caption. Ria rupanya menantang Ova untuk hadir di persidangan. Ya, perlu dihadirkan begitu. Kalau memang terbukti atau tidak, atau asli atau tidak, memang perlu didatangkan begitu. Karena apa? Karena sebagai bentuk apresiasi dan tanggung jawab sebagai universitas begitu kan terhadap Pak Jokowi. Karena memang walaupun ada jumpa pres tanpa menunjukkan ijazah asli dan dokumennya, itu publik masih belum tahu begitu kan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Amin Rais, tunjukkan 10 menit selesai, kira-kira seperti itu. Seperti Pak Amin Rais menunjukkan ijazahnya sendiri begitu. Dan bahkan Amin Rais pamer ijazah dari SD sampai S3. Ini Amin Rais ini luar biasa ini. Ini menunjukkan dari S1 terus kemudian S2, S3-nya juga ditunjukkan semua ya, sebagai bentuk bahwa tidak ada lagi yang namanya pemalsuan, kata Pak Amin Rais. Jadi kesimpulan saya bahwa hanya satu. Kalau memang ini benar-benar disidangkan tanggal 18 Oktober, ya datangkan semua pihak UGM, pihak ijazah Pak Jokowi yang asli, tunjukkan, datangkan di situ, biar tidak menjadi spekulasi begitu kan. Artinya 10 tahun banyak menjadi spekulasi lagi. Awalnya dari Pak Bambang Trimulyono ini yang mengatakan dan dalam penelitian bukunya itu untuk membahas tentang ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak. Tetapi bagi kami banyak orang yang menjadi spekulasi hari ini bahwa persoalannya adalah asli apa enggak begitu, kira-kira seperti itu kan. Jadi saya tidak mendukung siapa-siapa, tetapi kami memberikan stimulasi bahwa di Indonesia itu perkembangannya sangat luar biasa dari tahun ke tahun. Demokrasi kita adalah demokrasi yang baik. Kalau semuanya dicirai dengan berbagai hal, dengan kepalsuan, dengan identitas yang tidak menentu, dengan dengan semuanya bisa direkayasa, kita negara menjadi hancur kalau kita seperti ini terus. Apalagi sekarang dari pihak kepolisian banyak sekali yang melakukan, ada judi online, ada narkoba yang sudah ditangkap baru-baru ini begitu kan. Kalau ini semua terjadi akan menjadi kacau bangsa kita. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.